Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita pertama-tama bersyukur Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati hidup ini dalam keadaan iman dan Islam, dan dengan niat untuk mempelajari hakikat segala sesuatu dengan mempelajari filsafat ataukah hikmah. Kita berharap pelajaran hikmah kita mengantarkan kita kepada pengetahuan segala sesuatu, yang kemudian kalau kita gunakan membaca kitab suci Al-Quran akan memudahkan kita memahami kitab suci tersebut. Karena bagaimanapun puncak dari segala pengetahuan, puncak dari segala kebenaran adalah pada Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pengukur terhadap segala pengetahuan yang lain. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjut, pertama-tama saya secara pribadi dan juga mewakili seluruh jamaah yang ada di majelis hikmah atau filsafat ini mengucapkan turut berbahagia atas pernikahan putra dari salah seorang jemaah kita, yaitu Pak Burhan Ahmad Burhanuddin. Semoga putra beliau dengan pasangan barunya, dengan jodohnya, menjadi pasangan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan miniasi ataukah copy paste daripada keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijatul Kubra dan Sayyidina Ali atau Imam Ali karramallahu wajhah bersama dengan Fatimah Zahra. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen kita untuk meneruskan pelajaran kita yang lalu. Jadi Bapak sekalian, kita di akhir-akhir buku ini memperdalam kembali tentang apa itu ada, wujud. Jadi inilah kelebihannya belajar hikmah Bapak sekalian. Kalau di luar sana ya ada cuma dipakai saja menggunakan kata-kata mobil ada dan sebagainya. Kita sudah terbiasa dengan kata ada, tapi tidak pernah memperdalam apa sih sebetulnya ada itu. Nah, filsafat ataukah hikmah ini mengajarkan kita hakikat ada. Bukan hanya menggunakan sehari-hari bahwa ada uang, ada mobil, ada kereta, tetapi mengajarkan kita apa sih sebetulnya ada itu. Dan ternyata ada adalah merupakan simpul dari segala sesuatu. Ada adalah merupakan simpul dari segala realitas. Tidak ada realitas yang tidak berasal daripada ada. Selain daripada yang ada, hanyalah merupakan bayangan saja. Jadi hubungan atau relasi antara yang ada dengan yang lain adalah seperti hubungan benda-benda dengan bayangannya. Kita tahu jemaah sekalian, benda tidak bergantung kepada bayangan, tetapi bayanganlah yang bergantung kepada benda. Bayangan tidak menambah dan mengurangi benda, tetapi tanpa benda bayangan tidak ada. Jadi bayangan tidak menambah dan mengurangi. Misalnya bayangannya panjang, ya tidak menambah panjangnya benda. Kalau benda kan bisa panjang tuh, bayangan. Nah, panjangnya bayangan itu tidak menambah panjang benda. Bayangan bisa pendek, pendeknya bayangan tidak mengurangi ketinggian atau kepanjangnya benda tersebut. Dengan demikian bahwa bayangan itu tidak menambah dan mengurangi benda aslinya. Nah, hubungan relasi antara ada dengan selainnya, dan selain daripada ada kita sebut dengan kuiditas, maka hubungan antara ada, wujud, dan kuiditas adalah hubungan seperti hubungan antara benda dengan bayangannya. Jadi bayangan itu benar-benar tergantung sepenuhnya kepada benda. Bayangan tidak pernah bisa berpisah dengan bendanya. Bayangan tidak bisa kita ambil lepas daripada bendanya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengambil bayangan, dimasukkan ke dalam sakunya, dimasukkan ke dalam mobilnya, keretanya, dimasukkan ke dalam karungnya, tidak bisa. Bayangan tidak, bayangan benar-benar sepenuhnya bergantung kepada bendanya, dan karenanya bayangan tidak bisa berpisah dari benda. Nah, seperti itulah antara Allah dengan makhluknya. Makhluknya itu hanyalah merupakan bayangan daripada Kholiknya. Kholik tidak bergantung kepada makhluk, tapi makhluk bergantung kepada Kholik. Tidak pernah ada makhluk tanpa Kholik di sana. Itulah sebabnya Allah menyebut makhluk itu sebagai ayat tanda tentang keberadaan dia. Tetapi bagaimanapun
indahnya kelihatannya makhluk tidak menambah keindahan Tuhan. Dan bagaimanapun buruknya kelihatannya makhluk tidak mengurangi keindahan Khalik. Apa sebabnya? Karena yang ada, yang prinsipil, yang fundamental, yang mendasar, yang utama hanyalah Khalik. Makhluk tidak punya kuasa apa-apa. Makhluk tidak bisa mengada dengan sendirinya. Makhluk tidak bisa hidup dengan sendirinya. Makhluk tidak bisa memiliki kekuatan dengan sendirinya. Makhluk bahkan tidak bisa sehat dengan sendirinya. Semua yang ada pada makhluk, entah itu sehat, hidup, kuat, dan sebagainya, bergantung sepenuhnya kepada Kholiknya. Itulah sebabnya semua kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ada pada makhluk, puncaknya ada pada Allah. Kita katakan makhluk benda itu kuat, maka Allah adalah Maha Kuat, Al-Qawi. Kalau kita mengatakan makhluk itu indah, maka Allah adalah Maha Indah. Kita katakan makhluk itu hidup, maka Allah adalah yang Maha Hidup. Apa sebabnya? Semua yang ada pada makhluk adalah merupakan pemberian daripada Al-Khaliq, sehingga setiap yang kita saksikan pada makhluk, pada dasarnya adalah kita menyaksikan Khaliqnya. Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata la ayatin liulil albab. Semuanya itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berpikir sedikit saja, liulil albab. Mari kita meneruskan pembahasan kita di surat di halaman-halaman buku hikmah kita ini. Pertemuan kita kemarin sudah sampai di ini. Jadi kita sudah membaca negasi-negasi terhadap wujud. Ya. Jadi ini ada berapa? Ada 5 negasi terhadap wujud. Nanti ini diperdalam di bawah karena ini penting. Kenapa tidak boleh ada pada wujud? Negasi itu artinya tidak boleh ada pada wujud. Ya. Jadi kita tahu yang pertama, negasi pertama adalah bahwa wujud tidak memiliki selainnya. Yang kedua bahwa wujud itu tidak memiliki padanan atau sekutu. Yang ketiga, wujud itu bukanlah substansi ataupun aksiden. Yang keempat, bahwa wujud bukan merupakan bagian dari sesuatu. Kemudian yang kelima, bahwa wujud tidak memiliki bagian-bagian yang menyusunnya maksudnya. Karena wujud itu adalah tunggal. Jadi kenapa? Karena bagian-bagian itu penyusun dapat berubah konseptual. Jadi sifat negasi yang kelima adalah wujud tidak memiliki bagian-bagian. Ingat, tidak memiliki bagian-bagian. Ya. Sedangkan yang namanya bagian-bagian dan karenanya tidak boleh ada pada wujud pada Tuhan, karena bagian-bagian itu bisa bersifat konseptual di pikiran, bisa bersifat eksternal yang ada di luar diri kita yang dijangkau oleh panca indera. Yang ketiga adalah kuantitatif seperti panjang, luas, dan volume. Nah, jemaah sekalian, ini kita sudah pelajari kemarin. Nanti di bawah ini kita perdalam semuanya ini, ke bawah sini, ya ini. Mulai daripada negasi pertama, yaitu wujud tidak memiliki yang selainnya. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita sampai di sana, kita baca secara sepintas dulu di sini. Ya, jadi halaman 136 kalau di buku. Sebagaimana telah diuraikan, tampak jelas bahwa wujud juga tidak memiliki spesies. Ya. Karena spesies mengaktual dan mengada dengan karakter-karakter dan sifat-sifat khas individu. Sedangkan wujud mengaktual dan mengada dengan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa namanya sesuatu itu di dalam pikiran kita adalah harus selalu ada jenisnya, harus ada genusnya, dan harus ada diferensianya. Jadi mempertanyakan spesies berarti mempertanyakan genus dan diferensianya. Mempertanyakan spesies, karena yang namanya genus ada lebih tinggi lagi daripada dirinya, namanya spesies. Ya. Nah, itu tidak berlaku pada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena nanti kita lihat lebih dalam, ya Tuhan itu atau wujud itu mengaktual atau mengada dengan dirinya sendiri, tidak dengan bantuan apapun dan siapapun.
Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum apapun dan siapapun ada. Jadi dengan demikian adanya selain daripada dia sebetulnya adalah merupakan majasi saja. Karena yang ada sesungguhnya hanya dia saja. Keberadaan kita hanya karena berada di dalam bayangan keberadaan Tuhan. Seperti mana tadi bayangan pohon berada di bawah atau di sekitar pohon yang tidak pernah bisa berpisah dengan pohon tersebut. Jadi artinya bahwa duluan mana pohon dan bayangan, dengan gampang kita jawab duluan pohonnya. Pohon tetap ada walaupun tidak ada bayangan. Contohnya di malam hari. Malam hari ketika tidak ada matahari, pohon tetap ada walaupun berada dalam gelap gulita, walaupun tidak ada bayangannya. Sebaliknya tidak mungkin ada bayangan kalau tidak ada pohonnya. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa pohonlah yang mengadakan bayangan. Kenapa? Karena tanpa pohon, tanpa benda, bayangan tidak akan pernah ada. Tema pembahasan pada pasal ini berhubungan dengan hukum-hukum negasi hakikat wujud. Jadi hukum-hukum, jadi yang kita bicarakan secara dalam adalah hukum-hukum negasi hakikat wujud. Makanya Bapak Ibu sekalian agak rugi orang yang tidak mengikuti pembahasan ini. Karena ini benar-benar berbicara tentang tauhid sejati. Ingat, berbicara tentang tauhid sejati. Mayoritas kita terutama umat Islam tahu bahwa Tuhan itu tunggal, esa. Tapi bagaimana menjelaskan ketunggalannya? Jarang yang bisa menjelaskannya. Ketika kita tidak bisa menjelaskan bagaimana ketunggalan Tuhan itu, berarti sangat mungkin di pikiran kita masih sangat mungkin bahwa Tuhan yang ada dalam benak kita bukan Tuhan yang sesungguhnya, tapi Tuhan yang kita salah pahami, Tuhan yang kita gagal paham atasnya. Dan ketika Tuhan itu bukan hakikatnya yang kita pahami, maka berarti Tuhan yang kita pahami adalah bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan yang digagas oleh pikiran kita masing-masing. Itulah sebabnya di sini dikatakan tema pembahasan pada pasal ini berhubungan dengan hukum-hukum negasi hakikat wujud. Jadi negasi hakikat wujud. Ya. Negasi hakikat wujud. Artinya negasi menolak apapun selain daripada wujud. Karena begitu kita berpikir ada sesuatu selain wujud, sebetulnya sudah syirik. Ulangi lagi, begitu kita berpikir ada sesuatu selain wujud, berarti kita sudah syirik. Karena sebetulnya wujud itu tunggal, mutlak. Yang namanya tunggal, ya tidak boleh ada yang selainnya. Lalu bagaimana menjelaskan benda-benda? Nah inilah pentingnya bicara tentang filsafat ini. Karena kita menjelaskan bahwa segala sesuatu selainnya itu sebetulnya hanya bayangan saja. Yang namanya bayangan bukan hakikat. Bayangan itu benar-benar boleh dikatakan tidak ada. Begitu bendanya dihilangkan, bayangan otomatis hilang. Begitu bendanya ada, baru kemudian bayangan muncul juga bersama dengan benda tersebut. Dan bayangan tidak bisa dipisahkan daripada bendanya. Tidak ada orang manapun, seahli apapun, yang bisa memisahkan bayangan dari bendanya. Sebagaimana tidak ada manusia manapun, filosof besar manapun, ahli teologi manapun yang bisa memisahkan makhluk dengan kholiknya. Dan ini di dalam Al-Quran diungkapkan dengan bahasa yang sangat indah, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Tuhan Allah wujud selalu bersama mereka di mana saja mereka berada. Jadi artinya apa? Tidak ada satu entity. Tidak ada satu hal, tidak ada satu syai yang pernah bisa ada tanpa keberadaan Tuhan bersamanya. Karena sebagaimana bayangan tak bisa dipisahkan dari bendanya, maka makhluk pun tidak bisa dipisahkan daripada kholiknya. Jadi ini adalah berkaitan dengan negasi terhadap hakikat wujud di alam eksternal. Bukan konsep wujud di alam mental, itu yang sekarang. Pada pasal pertama, kedua, dan ketiga dibahas tentang konsep wujud di alam mental. Jadi baru. Ya, jadi sebelumnya adalah di luar
Alam mental yaitu di alam eksternal. Nanti pada pasal pertama, kedua, dan ketiga dibahas tentang konsep wujud di alam mental. Dan pada pasal keempat yang bertemakan prinsipalitas wujud, yaitu dibahas konsep wujud. Jadi ini adalah memperdalam kembali yang kita sudah pelajari di pelajaran awal. Jadi di pasal-pasal pertama. Ya. Apa yang ditetapkan pada pasal keempat adalah konsep wujud sebagai suatu konsep yang prinsipil. Jadi pasal pertama maksudnya telah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi kita sudah bahas pasal pendahuluan pertama, kedua, ketiga, sampai kepada pasal keempat. Dan realitas eksternal adalah individu luarnya yang bersifat esensial. Esensial itu seperti kuiditas. Setelah pembahasan tentang prinsipalitas wujud. Jadi ingat, prinsipalitas wujud artinya wujudlah yang mendasar. Jadi kalau kita katakan mana yang prinsip, pohon, benda, atau bayangannya, tentu dengan gampang kita menjawab yang prinsip adalah bendanya. Karena tidak bisa ada bayangan kalau tidak ada benda. Itu adalah prinsip. Sebaliknya, benda tetap bisa ada walaupun tidak ada bayangannya. Jadi benda tidak bergantung kepada bayangan, sebaliknya bayangan bergantung sepenuhnya, ingat. Jadi bayangan bergantung sepenuhnya kepada bendanya. Maka bendalah yang disebut dengan prinsip. Ya, jadi kalau hubungan benda dengan bayangan, maka kita mengatakan benda adalah prinsip. Ya. Kaitannya wujud dan selainnya yang disebut dengan kuiditas, maka yang prinsip adalah wujud. Yang hakikat adalah wujud. Nah, ini yang disebut dengan prinsipalitas dan kehakikian wujud. Keprinsipalan, ya, kemendasaran daripada wujud. Keaslian, hakikat kita bisa artikan keaslian. Kemendasaran dan keaslian daripada wujud. Apa yang disebut dengan asli di sini? Ya, tidak berasal dari yang lain. Kalau berasal dari yang lain, hakikatnya bukan asli. Seperti misalnya kita. Sebetulnya secara hakikat kita bukan asli. Kenapa? Karena kita ini berasal dari orang tua kita. Orang tua kita juga tidak asli karena berasal dari orang tuanya. Nah, itu namanya asli. Jadi asli itu artinya apa? Tidak berasal dari mana-mana pun. Jadi setelah pembahasan prinsipalitas dan kehakikian wujud, yaitu atau yakni menetapkan hakikat eksternal wujud, poin pembahasan semuanya berhubungan dengan hakikat wujud di alam eksternal. Karena yang menjadi masalah kan sebetulnya adalah bagaimana memahami wujud kaitannya dengan apa yang tertangkap oleh panca indera kita dan pikiran kita. Cuma itu saja sebetulnya. Jadi kalau kita simpulkan di sini, kita masuk dulu di tadi ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya. Jadi sebetulnya yang menjadi agak-agak problematik di pikiran manusia adalah kita tulis ini wujud, ya. Wujud, ya. Kaitannya dengan pertama adalah yang ditangkap oleh panca indera kita. Kita sebut dengan eksternal, ya. Keberadaan sesuatu di alam eksternal, ya. Kaitannya dengan sesuatu, ya. Satu di alam eksternal. Alam eksternal maksudnya seperti yang kita lihat di depan mata kita, yang di luar kuping kita. Contohnya kita mendengarkan kita mendengarkan suara ombak di laut. Itu kan namanya eksternal dari sisi kita karena di luar kita dengarkan. Kita menyaksikan pohon kelapa, nah itu namanya eksternal karena dia di luar. Itu namanya sesuatu di alam eksternal. Ya, bahkan yang tidak nampak langsung oleh panca indera, maksudnya langsung sih tidak bisa dengan mata tanpa alat. Contohnya misalnya virus, itu kan virus tidak bisa dilihat tanpa alat. Atau atom-atom, nah gitu. Jadi kita sebut itu semuanya alam eksternal. Ya, yang disebut alam eksternal itu adalah yang ada di luar sana. Kemudian yang kedua adalah yang ada di alam pikiran, sesuatu ya, di alam pikiran. Biasa disebut dengan di alam mental. Ya.
Jadi sebetulnya ini wujud adalah prinsip. Dia ada sebelum yang lain ada. Tetapi kita manusia yang kita berhubungan setiap saat adalah yang ini. Yang ini dan yang ini. Yang ada di luar dan yang ada di dalam pikiran kita. Ini yang kita selalu bergelut setiap hari. Kita lupa yang ini, wujud namanya. Nah, sedangkan berdasarkan pembahasan yang sangat masuk akal ini bahwa semuanya ini tidak bisa kalau tidak ada wujud yang mendahulunya. Nah, pertanyaannya bagaimanakah hubungan wujud dengan sesuatu di alam eksternal itu? Bukankah kita mengatakan mobil itu juga ada, kereta itu ada, pohon kelapa tadi ada, bunyi deburan ombak di pantai juga ada. Bagaimana menggunakan kata ada di sana? Nah, inilah kita bicarakan. Yang kedua, bagaimana dengan yang terpikirkan oleh kita? Ya, kita bisa berpikir tentang pohon kelapa walaupun tidak ada pohon kelapa di depan kita. Kita bisa berpikir tentang bunyi deburan ombak di pantai walaupun kita sedang ada berbaring di atas kasur tempat tidur kita. Kan di atas kita berbaring di tempat tidur. Ya, kita bisa membayangkan atau memikirkan namanya suara deburan ombak di pantai. Nah, kan berarti ada di alam pikiran kita. Nah, apa hubungannya antara ini dengan wujud nantinya? Nah, inilah Jemaat Serbahagia yang dibicarakan di dalam hikmah kita ini. Apabila kita tidak bisa memilah antara wujud sejati dengan apa yang ada di luar dan apa ada dalam pikiran kita, nah disitulah timbul celah, munculnya apa yang disebut dengan syirik. Apa sebabnya? Karena kita nanti tidak memikirkan ini, tetapi yang kita pikirkan ini semuanya. Yang kita anggap Tuhan nanti adalah bayangan-bayangan alam eksternal yang ada dalam pikiran kita. Tuhan yang kita pikirkan adalah Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal pikiran. Nah, sedangkan kalau kita berpikir tentang Tuhan yang kita sembah adalah yang dijangkau oleh akal pikiran kita, pasti keliru. Nah, ketika dia keliru, otomatis ada Tuhan lain yang ada dalam pikiran kita. Dan bukan Tuhan yang asli. Dan itu disebut dengan syirik, menduakan Tuhan. Itu yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, makanya jemaah sekalian, sangat penting membicarakan relasi. Hubungan antara wujud ini dengan sesuatu di alam eksternal dan sesuatu yang ada di alam pikiran kita atau mental kita, karena kita manusianya bergelut dengan dua ini saja. Bapak Ibu sekalian cobalah renungkan, pernahkah kita tidak bergelut dengan dua ini? Jawabannya tidak pernah. Kita sekarang ada di rumah, pasti kita melihat tembok di depan kita. Kita melihat lampu yang menyala. Kita menyaksikan televisi di kamar kita, di kamar tamu kita. Kita menyaksikan meja makan, gelas-gelas, kompor gas, dan sebagainya. Itu semua sesuatu di alam eksternal. Sedangkan kalau kita kembali ke dalam pikiran kita, yang kita pikirkan adalah misalnya pekerjaan di kantor kita. Ya, kereta-kereta yang lalu lalang di jalan-jalan. Yang kita pikirkan adalah kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, besok kita bayangkan tempat itu adanya di mana, apa yang ada di sana. Semuanya itu yang kita bergelut dengan sesuatu yang ini. Karena setiap saat, setiap waktu kita bergelut dengan sesuatu yang sifatnya eksternal dan mental, maka hampir tidak pernah kita memikirkan ini. Padahal tidak pernah bisa kita pikirkan ini kalau tidak ada ini. Kenapa? Tadi kita katakan ini dan ini hanyalah bayangan saja. Ini dan ini hanyalah bayangan. Jadi ini bayangan, ini bayangan. Ketika bayangan kan harusnya ada bendanya. Sayang seribu sayang, karena kita terpukau dan takjub kepada bayangan, tidak pernah kita berpikir bahwa bayangan itu tidak pernah terlepas daripada bendanya. Karena kita saking takjubnya kepada sesuatu yang kita lihat di luar, atau yang kita rasakan dalam pikiran kita lupa bahwa apa yang kita rasakan dalam pikiran kita, apa yang kita saksikan di luar tubuh kita, diri kita, sebetulnya adalah tidak pernah terpisah dengan wujud asli. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas dengan mendalam di sini. Ya. Jadi kita katakan, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal sebelumnya yang mengkaji konsep wujud di alam mental merupakan pendahuluan saja untuk menegaskan hakikat eksternal wujud dan hukum-hukum khususnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kita loncat ke sini. Kita bicara pertama, wujud tidak memiliki yang selainnya. Ini tadi negasi pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ingat,
Ini adalah negasi pertama tadi. Negasi-negasi terhadap wujud yang pertama adalah bahwa wujud menegasi segala sesuatu selain dirinya. Yang bisa dibuat dalam bentuk kalimat, wujud tidak memiliki apapun selainnya. Jadi wujud tidak memiliki selainnya. Artinya selain dia tidak ada wujud lain. Itu maksudnya. Wujud menolak selain daripada dirinya. Jadi kalau begitu selain daripadanya bukan wujud. Kalau kita terima bahwa wujud tidak memiliki selain dirinya, berarti wujud cuma satu. Lalu bagaimana tadi yang kita saksikan di alam eksternal? Bagaimana tadi yang kita rasakan di alam pikiran, mental kita? Ya bukan wujud, tetapi bayangan daripada wujud. Kenapa? Karena wujud ini tidak memiliki selain daripada dirinya. Tidak ada selain daripadanya. Nah, jadi jemaah sekalian ini yang kita bicarakan pada negasi pertama. Jadi kalau kita tarik ke atas, Bapak bisa lihat di sini. Ya, ini negasi pertama di sini nih. Ya, jadi negasi pertama wujud adalah bahwa ia wujud tidak memiliki yang selainnya. Tidak memiliki selainnya. Jadi kita perdalam negasi pertama, nanti kita perdalam juga negasi kedua, dan seterusnya sampai 5. Nah, kita mulai dari sini. Wujud tidak memiliki yang selainnya. Hukum pertama dari hukum-hukum negasi wujud adalah, tadi kita mulai lihat di atas. Hukum pertama dari hukum-hukum negasi wujud, ingat negasi artinya menolak ya. Nah, dari bahasa Arab, bahasa Inggris negatif, ya, negation. Ya, bahasa Arabnya nafi, menafikan. Jadi hukum pertama daripada hukum-hukum negasi wujud adalah bahwa wujud tidak memiliki yang selainnya. Jadi ini yang pertama yang kita pelajari sebelumnya. Bahwa wujud tidak memiliki yang selainnya. Tidak memiliki selain wujud. Karena memiliki selain wujud berarti wujud menjadi terkomposisi, tersusun, murakab, ya, composite. Kalau dia terkomposisi berarti dia didahului oleh penyusunnya. Maka intinya wujud tidak boleh memiliki selain dirinya. Ini bermakna bahwa tidak ada sesuatu pun yang berbeda dengan hakikat wujud di alam eksternal. Jadi lagi-lagi, ini bermakna atau ini artinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang berbeda dengan hakikat wujud di alam eksternal. Kalau ada yang berbeda, berarti ada selain dirinya. Karena tidak ada selain dirinya, tidak ada yang berbeda. Bahkan tidak ada juga yang sama. Karena kalau ada yang sama, berarti ada selain dirinya. Kalau tidak ada selain dirinya, berarti tidak ada yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa paham. Jadi karena tidak ada selain dirinya, ya tidak ada yang sama dengan dirinya. Tidak ada juga yang berbeda dengan dirinya. Ya. Tidak ada yang sama dengan dirinya. Al-Quran sudah menegaskan kata-kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi tidak ada yang sama dengan dirinya. Ya, tidak ada juga yang berbeda dengan dirinya. Ini bermakna bahwa tidak ada sesuatu pun yang berbeda dengan hakikat wujud di alam eksternal. Karena kalau ada berbeda, berarti ada dua. Si A, si B kan berbeda. Minimal berbeda pada identitasnya masing-masing. Dalil atas klaim ini adalah bahwa prinsipalitas dan kehakikian wujud. Jadi dalil atas klaim ini adalah tentang prinsipalitas. Jadi berkenaan dengan prinsipalitas. Berkenaan dengan kemendasaran. Jadi kalau kita bicara tentang prinsipalitas, kemendasaran, keutamaan, sedangkan kehakikian, keaslian, hakikat keaslian. Jadi kita sudah bahas tadi bahwa wujud itulah yang prinsip, wujud itulah yang hakiki. Kalau bahasa Arab menggunakan kata asalah, asalatul wujud. Ingat asalah itu dari kata asli. Jadi asalatul wujud adalah tentang kemendasaran wujud. Ya, jadi asalatul wujud adalah tentang kemendasaran dan kehakikian wujud. Ketika kita sudah menegaskan bahwa yang prinsip, yang fundamen, dan yang hakiki hanyalah wujud, Bapak sekalian, coba kita ikuti sedikit demi sedikit pernyataan ini. Ketika kita sudah menegaskan, artinya kita sudah akui, akal pikiran kita menerima bahwa yang prinsip, yang fundamen,
yang hakiki hanyalah wujud, maka ia bermakna bahwa hanya wujud yang merupakan satu-satunya realitas di alam eksternal. Dan selain wujud adalah kekosongan, kehampaan, dan ketiadaan. Nah, jadi jemaah sekalian, yang kita saksikan sebetulnya adalah caranya wujud memperlihatkannya kepada kita. Coba Bapak perhatikan kata-kata ini. Ya. Ketika kita sudah menegaskan bahwa yang prinsip itu, yang fundamental itu, yang hakikat itu hanyalah wujud, kan berarti bahwa kita sampai pada kesimpulan bahwa hanya wujud yang merupakan satu-satunya realitas di alam eksternal. Dan selain wujud adalah kekosongan, kehampaan, dan ketiadaan. Ya. Dalam ungkapan lain, wujud tidak memiliki lawan hakiki. Karena kalau memiliki lawan hakiki, ada dua tadi, ada berbeda. Ya, tidak mungkin. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, berarti yang kita saksikan apa sebetulnya adalah wujud. Cuma melalui bayangannya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata wajah. Kemana saja aku menyaksikan, kemana saja kamu menghadap, kamu saksikan wajah Tuhan, kan begitu. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa kepunyaan dialah lillahil masyriqi wal maghribi. Kepunyaan Allah lah masyriq dan maghrib. Lillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat. Maksudnya seluruh yang kita saksikan dengan panca indera dan pikiran itu lillah, milik Allah, milik sang wujud. Karena miliknya wujud, maka fa'ainama tuwallu, maka kemana saja kamu menghadap, fathamma, maka di sanalah. Jadi fathamma, maka di sanalah wajah-wajah Tuhan kamu temukan. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka yang ada adalah wajah Tuhan. Ya, di dalam apa namanya? Di dalam Al-Qur'an dikatakan semuanya adalah wajah Tuhan. Ya. Kata wajah itu kan tidak menunjukkan diri. Contohnya misalnya kita bikin paspor, ya paspor kita bikin itu kan harus ada foto kita. Foto apa di sana? Foto wajah yang besar. Foto wajah besar. Jadi yang besar kalau di foto paspor atau ke foto visa itu kan foto wajah kita. Nah, wajah itu kan tidak menunjukkan diri kita sebetulnya, hanya menunjukkan tubuh kita. Ya. Diri itu, foto wajah itu mewakili diri kita. Jadi wajah mewakili diri. Ya. Dengan melihat wajah, kita bisa membayangkan dirinya. Kenapa? Karena sang diri tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ya. Maka kita coba menjangkaunya dengan melalui perantaraan yang disebut dengan wajah. Maka Allah mengatakan lillahi masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka fa'ainama tuwallu, kemana saja kau menghadap, fasamma, maka yang kamu hadapi itu, yang kamu arahkan hati dan pikiranmu itu kepadanya adalah wajahullah, wajah Allah. Jadi ketika sudah menegaskan bahwa yang prinsip fundamental yang adalah wujud, maka maknanya bahwa wujud hanya wujud yang merupakan satu-satunya realitas di alam eksternal. Dan selain wujud adalah kekosongan, kehampaan, dan ketiadaan. Jadi ingat mas sekalian. Jadi artinya segala sesuatunya tidak bernilai kalau tidak bersandar pada dia. Jadi segala sesuatunya itu tidak bernilai, yang ada adalah kekosongan, kehampaan, ketiadaan. Karena tadi wujud tidak memiliki selainnya. Kalau kita mengartikan yang di luar itu adalah kekosongan, bukan kehampaan, bukan ketiadaan, berarti kan ada selain dirinya. Sedangkan dikatakan wujud tidak memiliki yang selain dirinya. Nah, inilah tadi kita katakan, lantas kalau wujud tidak memiliki selain dirinya, bagaimana menjelaskan ini? Wujud tidak memiliki selain dirinya. Lalu ini kan ada seakan-akan selain dirinya. Ini ada seakan-akan selain dirinya. Nah, maka ternyata penjelasannya tadi adalah ini adalah bayangan dan ini adalah aslinya. Ini adalah asalah al-wujud. Ini adalah asalnya, ini adalah yang prinsip, yang utama. Yang ini adalah merupakan bayangan saja daripada ini. Dan teori bayangan ini menjelaskan kepada kita, bayangan itu tidak ada sebetulnya.
Bayangan itu kehampaan sebetulnya. Contohnya, kita bernaung di bawah bayangan. Seakan-akan kan bayangan itu teduh. Apa benar bayangan itu teduh? Jawabannya tidak. Yang teduh itu adalah pohonnya. Coba kalau pohonnya dicabut, dihilangkan, ya tidak teduh. Bayangan tidak ada. Jadi kita mengatakan, saya ingin berteduh di bawah bayangan. Atau di bayangan. Seakan-akan di bayangan itu teduh, adem, dingin, sejuk. Padahal kenyataannya sebetulnya pikiran kita tertipu. Yang membuat kita sejuk di sana adalah pohonnya. Pohonnya lah yang menaungi kita, pohonnya lah yang melindungi kita, sehingga kita merasa teduh, merasa sejuk, merasa enak. Cuma lagi-lagi kita lupa, kita terpukau oleh bayangan. Yang kita puja dan puji adalah bayangan. Padahal bayangan tidak memiliki apa-apa kalau tidak ada wujudnya. Nah, makanya Tuhan mengatakan bahwa dunia ini hanya apa? Tipuan. Kan Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun. Permainan dan senda gurau saja. Kalau ada kesenangannya, mata'ul gurur, kesenangan yang menipu saja. Kenapa? Karena aslinya semuanya adalah dia. Tidak ada selainnya. Tidak ada apapun selain daripada wujud, selain daripada dia. Nah, jadi Bapak sekalian, ini mudah-mudahan kalau kita pahami dengan baik, ini mengantarkan kita kepada hakikat tauhid. Karena kalau kita masih menganggap ada yang prinsip di luar, berarti kita syirik. Jadi dalam ungkapan lain, wujud tidak memiliki lawan hakiki. Jadi sudah selesai Pak ya, penjelasan satu, wujud tidak memiliki selainnya. Yang kedua, ini adalah yang kedua. Jadi ini yang pertama tadi, ya kita kasih nomor-nomor di sini. Ya. Kita kasih nomor 1. Ya. Ini adalah nomor 2. Ya. Wujud tidak memiliki padanan dan sekutu. Ya, jadi wujud tidak memiliki padanan dan sekutu. Ini yang kedua. Wujud tidak memiliki padanan dan sekutu. Padanan itu artinya sama. Sekutu adalah teman, ya, sahabat. Sekutu ya, bekerja sama dengannya, itu namanya sekutu. Padanan yang sama. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran, padanan ini disebut dengan kamislihi. Ya. Seperti dirinya, namanya tidak boleh ada. Makanya dalam Al-Quran ada laisanya, laisa kamislihi. Ya, jadi ada kata laisa, tidak memiliki. Jadi kata tidak memiliki ini, di dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata laisa. Ya. Jadi kata-kata laisa. Laisa, ya. Laisa itu tidak memiliki, tidak memiliki. Tidak memiliki apa? Padanan. Mislihi, serupa dengannya. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, lam yakun lahu kufun. Lam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada satupun yang sekutu atau yang sekupu dengannya. Jadi tidak ada sekupunya. Lam yakun, tidak ada baginya yang pantas menjadi sekutu baginya. Nah, yang kedua, hukum negasi kedua, ini tadi hukum negasi pertama, yang pertama tidak ada selain dirinya. Hukum negasi kedua bagi hakikat wujud adalah bahwa wujud tidak memiliki padanan dan sekutu. Jadi wujud tidak memiliki padanan. Ya, ulangi lagi namanya padanan, ingat kata sepadan. Sepadan itu sama, setara. Kalau sekutu artinya teman. Ya. Seperti misalnya istri, suami itu kan sekutu. Jadi istri dan suami itu sekutu, bersekutu di dalam membangun rumah tangga. Persekutuan suami dan istri itulah melahirkan regenerasi, melahirkan manusia berikutnya. Jadi suami dan istri bersekutu untuk meneruskan kehidupan kita, kehidupan umat manusia. Itu sekutu namanya. Kalau padanan sama, perempuan dengan perempuan itu padanan, laki-laki dengan laki-laki padanan namanya. Itu pada bedanya. Padanan dan sekutu. Hakikat wujud adalah tunggal dan satu. Jadi hakikat wujud itu adalah tunggal dan satu. Hakikat wujud adalah tunggal dan satu. Ingat kata tunggal bukan hanya kata-kata tunggal itu menunjukkan tidak ada duanya. Kalau satu ya masih ada duanya. Kata-kata tunggal artinya tidak ada padanannya, tidak ada sekutunya. Kata-kata satu artinya semuanya dari sana. Ketika kita berbicara tentang pluralitas, kan kita menghitung 2, 3, 4, 5. Nah, permulaannya itu adalah 1. Kalau kita bicara tentang bilangan,
2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, sampai jutaan, triliunan, itu kan semuanya adalah dari satu. Ya, itu makanya ada kata satu, ada kata tunggal. Dalam ketunggalan tidak ada yang selain dirinya. Dalam satu, semua yang ada bermula dari dirinya. Ini bermakna bahwa hanya satu individu wujud, satu saja wujud. Ya, tidak ada padanannya, tidak ada sekutunya. Sebetulnya hukum nomor 2 ini adalah turunan daripada hukum pertama. Hukum pertama tidak ada selain dirinya, sebetulnya sudah cukup dengan itu. Tidak ada apapun selain daripada dirinya. Ya berarti otomatis menolak juga adanya padanan. Karena kalau ada padanan berarti ada selain dirinya. Menolak juga adanya sekutu, karena sekutu adalah selain daripada dirinya. Jadi hukum nomor 2 adalah turunan, derivasi daripada hukum yang pertama. Jadi ini bermakna bahwa hanya satu individu wujud. Ini bermakna bahwa hanya satu individu wujud. Kita kasih tanda ini, menunjukkan hanya satu individu wujud. Hanya satu individu, tidak ada padanannya, tidak ada sekutunya. Makanya adalah mustahil mengasumsikan, menganggap, berpikir bahwa wujud memiliki lebih dari satu individu. Adalah mustahil, adalah nonsens, adalah impossible mengasumsikan, menganggap bahwa wujud itu memiliki lebih dari satu individu. Karena begitu mengatakan lebih dari satu individu, berarti dia tidak mutlak. Karena yang namanya mutlak itu tidak ada yang membatasinya. Kalau ada yang membatasinya, tidak mutlak namanya. Argumentasi untuk membuktikan klaim ini memiliki 2 premis. Ini kata pendahuluan ini premis. Ya. Premis itu adalah proposisi pendahuluan. Pendahuluan. Premis juga kan sebetulnya dari bahasa Yunani, premis kan, premis itu dari kata prime yang pertama. Ya, jadi dari situ muncul kata muncul kata di pendahuluan ini adalah dari bahasa kita premis. Premis itu dari kata prime sebetulnya yang pertama. Kita tahu bahwa menteri banyak, menteri yang pertama namanya prime minister. Kamu gitu. Jadi ada minister, kemudian ada prime-nya. Nah, makanya dalam bahasa kita, bahasa Melayu di Asia Tenggara, ya prime minister itu diterjemahkan perdana menteri, menteri pertama. Ya, perdana itu pertama. Jadi prime minister. Nah, jadi dia pertama. Nah, jadi sekarang kata prime ini, premis ini pertama sebelum ada konklusinya. Jadi nanti yang namanya berpikir itu dibangun dari premis-premis. Ada namanya premis major, ada namanya premis minor. Nah, nanti kemudian dari kombinasi premis mayor minor lahirlah nanti konklusi atau conclusion ataukah kesimpulan. Jadi argumentasi untuk membuktikan klaim ini memiliki 2 premis. Ya, premis pertama. Jadi di premis pertama. Jadi ini adalah premis pertama. Ya. Ini adalah premis kedua. Jadi 2 premisnya. Memiliki 2 premis. Premis pertama, hakikat wujud adalah murni. Jadi kita pakai premis karena kalau di bahasa Indonesia itu sudah dalam dunia akademis itu disebut premis. Nggak tahu kalau di Melayu ya. Kalau di Indonesia itu sudah menggunakan kata premis, tidak menggunakan kata pendahuluan. Kalau pendahuluan ini biasanya dipakai kalau tulisan, artikel, atau risalah. Kalau kita menulis artikel atau ke jurnal misalnya, menulis buku ada pendahuluannya. Tapi biasanya kalau dalam penalaran, logika, logik, atau ke mantik itu menggunakan kata premis. Jadi kita kembali kepada istilah asli yaitu premis, bukan pendahuluan. Jadi premis pertama, hakikat wujud adalah murni dan mutlak. Murni artinya tidak ada campurannya, asli artinya tidak ada campurannya, tidak tersusun, mutlak artinya tidak ada yang lain. Karena kalau ada yang lain berarti adalah dibatasi kemutlakannya. Ya, kita sampaikan, kita sudah biasa menggambarkan di sini. Ya, kita pakai kita pakai garis-garis ya. Kita pakai garis-garis. Misalnya
Anggaplah ini adalah wilayah mutlak. Ya, anggaplah, karena kan ini harusnya tidak ada garisnya, tapi supaya kita gampang memahaminya, kita seperti ini ya. Ini namanya wilayah mutlak. Ini wilayah mutlak ini. Ya, ini tidak ada batasnya, makanya kasih garis-garis. Cuma gampangnya saja biar kita paham. Oh, ini tidak terbatas ya. Ini kan satu namanya. Satu yang bersifat mutlak. Tapi begitu kita ada yang lain, maka otomatis dia muncul di sini. Ya, dan munculnya di sini bukan titik-titik. Ya. Munculnya langsung tiba-tiba ada di sini. Ya, ada batas di sini. Ya. Nah, begitu ada batas di sini kan berarti langsung terbagi dua. Wilayah ini dibatasi oleh ini. Apa ini? Dibatasi oleh ini. Jadi garis ini sebetulnya adalah pembagian antara ya. Jadi garis ini adalah pembagian antara wilayah ini dan wilayah ini. Artinya wilayah ini dibatasi oleh wilayah ini. Dibatasi artinya ada pembatasnya. Ingat, kata dibatasi dan kata batas. Di mana batasnya? Garis ini. Ya, jadi ingat kata-kata dibatasi. Ya. Jadi Bapak sekalian ingat kata dibatasi. Ya. Dibatasi. Ya. Jadi asal katanya batas, dibatasi. Nah, ini namanya batas. Jadi wilayahnya ini dibatasi, ada batasnya dengan ini. Dalam bahasa lain biasanya ini adalah garis demarkasi. Garis demarkasi. Dengan demikian begitu ada dua, ada A, ada B. Jadi kalau kita kasih nama A di sini dan nama B di sini, berarti artinya wilayah A yang tadinya mutlak, begitu muncul B, membatasi wilayah A. Berarti artinya apa? Begitu muncul B, A kehilangan kemutlakannya. Kenapa? Karena dibatasi oleh B. Dan B yang muncul juga tidak mungkin mutlak. Kenapa? Dibatasi kemutlakannya oleh A. Ya, batas inilah yang menyebut misalkan dibatasi. Dibatasi. Jadi ini adalah batas wilayah A dan B. Makanya disebut juga dengan garis demarkasi. Demarkasi. Dari kata marka. Jadi dari mark. Jadi A dan B saling membatasi. Jadi dengan demikian, jemaah sekalian, kalau ada dua berarti saling membatasi. Artinya runtuh istilah mutlak. Ya. Sini katakan apa premis pertama? Hakikat wujud adalah murni dan mutlak. Mutlak artinya tidak bisa dibatasi. Premis kedua, kemurnian dan kemutlakan, murni dan mutlak. Kemurnian dan kemutlakan sesuatu tidak mengalami duplikasi. Karena kalau duplikasi seperti duplikat kan bukan murni namanya. Bapak sekarang lagi-lagi, yang namanya murni, pure itu murni, itu tidak bisa diduplikasi. Karena kalau diduplikasi, berarti duplikasinya bukan pure namanya, kan bukan murni. Jadi duplikat. Jadi tidak bisa tidak mengalami duplikasi, ataukah bahasa kitanya penggandaan. Duplikasi ini kan dari bahasa Inggris duplicate, duplikasi, duplication. Kalau ini adalah penggandaan, menggandakan. Jadi sebetulnya duplikasi menggandakan. Karena digandakan menjadi berhitung, berbilang. Bilang ini kan berhitung, terhitung, 1, 2. Begitu digandakan kan menjadi sudah seperti ini. Begitu tadi ini kita kasih batas di sini, maka menjadilah perhitungan A, B, ataukah 1, 2. Jadi bisa kita sebut ini dengan angka 1, ya ini kita bisa sebut angka 2. Jadi langsung berbilang namanya. Ya, belum lagi kalau ini nanti juga dibatasi di sini. Langsung muncul di sini 3, di sini 4. Ya, atau 2, 3. Nah sini bagi 2 juga menjadi 4. Jadi 4 bagian. Jadi premis kedua mengatakan bahwa kemurnian dan kemutlakan sesuatu tidak mengalami duplikasi. Jadi kemurnian dan kemutlakan sesuatu tidak boleh diduplikasi, karena begitu duplikasinya ada, yang duplikasi bukan lagi murni. Ya. Kemudian tidak boleh digandakan, tidak juga berbilang, tidak dihitung. Ketidakberbilangan itulah yang disebut dengan kata ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Itu namanya ahad, itu tidak berbilang, esa, tunggal. Ya. Jadi tunggal.
Jadi kalau kita mengatakan satu dalam bahasa Inggris, one. Dan kalau kita mengatakan singular, ya tidak ada duanya. Konklusi, kesimpulan. Ini kan premis mayor, premis minor. Ya, biasanya di sini ada garisnya kalau di dalam belajar logika dikasih garis. Ya. Kasih garis ya. Nah, ini adalah perkawinan antara premis mayor, premis pertama dan premis kedua, lahirlah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Ya. Lahirlah kesimpulan di sini, konklusi. Apa kesimpulannya? Hakikat wujud tidak berganda dan berbilang. Jadi kesimpulannya atau konklusinya dari perkawinan antara premis pertama dan kedua bahwa hakikat wujud tidak berganda dan tidak berbilang. Mas Kaiser Bahagia ingat premis pertama ini adalah mayor, premis kedua ini adalah minor. Digabungkan maka diambil sih contohnya kita membuat premis pertama gini ya Mbak yang tidak ikut belajar logika dulu atau romantik ini. Kita premis ya, premis pertama kita sebut premis A ya. Premis A adalah manusia, semua manusia mati maksudnya, semua manusia mati. Kita pakai quantifier namanya, kita pakai bilangan di depannya, semua. Semua manusia mati. Akan mati tentunya maksudnya. Jadi mati artinya akan mati. Kemudian premis B ini, premis B ini. Premis B. Kita biasa katakan bahwa Socrates manusia. Nah, maka kesimpulannya apa kesimpulannya? Maka kesimpulannya ini kesimpulan konklusinya ya, kita kasih garis sini. Kita kasih garis ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya Socrates mati. Socrates mati kan semua manusia mati. Dan Socrates manusia, maka kesimpulannya Socrates ya kesimpulannya Socrates akan mati. Kenapa? Karena dia kan manusia. Jadi artinya apa? Kata semua manusia ini adalah hukum umum. Dan Socrates itu bagian daripadanya. Jadi kalau kita menggambarkannya dengan simbol-simbol matematika dulu ini. Ini namanya hukum umum. Ini hukum umum. Ya. Namanya hukum universal. Apa namanya? Himpunan universal. Ya, biasa dengan himpunan universal. Kalau kita belajar matematik, ini namanya himpunan universal. Himpunan universal. Kalau himpunan universal ini mengatakan bahwa ini himpunan universal ini kita sebut dengan manusia. Ini adalah manusia. Manusia mati, kamu gitu. Manusia mati. Ini manusia dan manusia ini hukum universalnya mati. Dan kita katakan tadi bahwa Aristoteles itu adalah manusia, kan berarti Aristoteles ada di dalam sini. Berarti Aristoteles ada di dalam sini. Ini Aristoteles. Kita tulis AR Aristoteles. Nah, karena dia berada di sini otomatis kan dia mati, begitu. Karena dia berada di dalamnya sini. Jadi ini adalah premis mayornya, ini premis minornya. Maka kesimpulannya adalah karena dia ada di dalam lingkungan ini, ya maka berarti dia akan mati. Nah, begitulah kurang lebih cara penalarannya. Nah, kita kembali tadi kepada kepada supaya tidak ramai ini kita hapus ini. Kita kembali kepada pembahasan utama kita ya. Bahwa hakikat wujud adalah murni dan mutlak. Murni dan mutlak. Dan yang namanya murni dan mutlak itu ya tidak mengalami duplikasi. Kamu gitu. Jadi ulangi lagi, hakikat wujud itu murni dan mutlak. Yang namanya murni tidak terduplikasi, tidak tergandakan, dan tidak berbilang. Sehingga kesimpulannya kita gabungkan ini. Berarti hakikat wujud itu tidak berganda, tidak berbilang. Gitu. Kalau manusia tadi semuanya tidak mati. Aristoteles manusia, kan berarti manusia Aristoteles tidak mati, kan begitu. Tapi karena dikatakan manusia itu mati dan Aristoteles manusia berarti dia mati. Nah begitu ya. Karena hakikat wujud adalah murni dan mutlak, sedangkan yang namanya murni dan mutlak itu tidak terduplikasi, tidak tergandakan dan tidak berbilang,
maka otomatis berarti bahwa wujud itu atau hakikat wujud itu tidak berganda dan tidak berbilang. Ya Bapak sekalian, kalau masih agak-agak bingung-bingung sedikit, ya tidak apa-apa. Yang penting mulai mengikuti sedikit-sedikit. Ya. Jadi wujudnya tidak berganda dan tidak berbilang. Penekanannya di sini ada pada kata tidak. Tidak berganda dan tidak berbilang. Dari mana kita ambil ini? Dari sini ini. Tidak di sini. Ya. Tidak di sini ini berganda, kita pindahkan di sini. Ya. Hakikat wujud dari sini tadinya. Jadi hakikat wujud tidak. Ya. Jadi ini umumnya, ini khususnya. Ya. Jadi dari sini kita ambil ini hakikat wujud dari sini. Ya. Kita pindahkan ke sini. Ya. Gitu. Jadi di sini hakikat wujud menjadi subjek, di sini tetap menjadi subjek. Ya. Di sini tidak mengalami duplikasi dan penggandaan, itu adalah khabar, apa namanya, predikat. Di sini jadi predikat. Jadi subjek di premis mayor menjadi subjek di konklusi. Predikat di premis minor menjadi predikat di konklusi. Itu yang disebut dengan penalaran deduktif. Ini namanya penalaran deduktif. Jadi Bapak sekarang mudah-mudahan bisa dipahami ya, nomor 2. Sekarang nomor 3. Sekarang kita nomor 3, hukum nomor 3. Ini 3. Oh, ini penjelasan belum, sorry, ini bukannya. Bukan. Ini penjelasan terhadap ini. Penjelasan terhadap premis pertama, premis mayor. Ya. Nanti berarti ada penjelasan ya, benar. Ada penjelasan untuk premis kedua juga, premis minor. Jadi ini. Ya, jadi ini kita pakai warnanya seperti ini. Ya. Kita pakai warnanya seperti ini. Nah, jadi ini penjelasan terhadap premis mayor. Ini nanti penjelasan terhadap premis minor. Nah, gitu. Jadi dijelaskan dulu nih penjelasan yang lebih jauh. Nah, jadi kita jelaskan dulu penjelasan untuk premis mayor. Yang dimaksud dengan kemurnian dan kemutlakan, jadi yang dimaksud dengan kemurnian, murni, dan kemutlakan, mutlaknya hakikat wujud adalah bahwa hakikat wujud itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi inilah penjelasannya, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Juga tidak bersama dengan sesuatu yang lain. Juga tidak bersama dengan sesuatu yang lain. Ya. Dan sesuatu yang lain juga tidak ditambahkan kepadanya. Dan sesuatu yang lain juga, ini sesuatu yang lain juga tidak ditambahkan kepadanya. Jadi sekalian, yang dimaksud dengan kemurnian dan kemutlakan, yang murni dan mutlak itu adalah bahwa yang murni itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, karena begitu bercampur dengan sesuatu yang lain tidak murni namanya. Tidak juga bersama dengan sesuatu yang lain, kalau bersama dengan sesuatu yang lain tidak murni. Contohnya misalnya kalau kita minum kopi, ya itu tidak murni sebetulnya kopi. Kenapa? Karena banyak airnya. Cuma kita menggunakan kata minum kopi, padahal sebetulnya aslinya kopi itu tidak bisa diminum. Yang bisa diminum kan air. Lalu kenapa orang bisa menggunakan kata minum kopi? Ya, karena kopinya itu, bahan kopinya, esens kopinya dicampur dengan air, dan kopi itu larut dalam air, sehingga kemudian kita menggunakan kata minum kopi. Hakikatnya itu kopi tidak bisa diminum. Yang bisa diminum adalah air cairan. Kalau bukan cairan, benda ya dimakan namanya biasanya. Ya, jadi mangga dimakan, apel dimakan. Kenapa? Karena dia benda padat. Sedangkan kalau bendanya cair ya diminum. Nah, jadi kita katakan bahwa yang dimaksud dengan kemurnian dan kemutlakan hakikat wujud adalah bahwa yang disebut murni itu, mutlak itu ialah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Juga tidak bersama dengan sesuatu yang lain. Apa bedanya bercampur dan bersama? Kalau bercampur kan larut menjadi satu.
Seperti tadi kopi dengan air. Kalau bersama kan tetap dua, seperti minyak dengan air itu bersama namanya, tidak bercampur. Ya, jadi airnya di bawah, minyaknya di atas. Jadi bersama namanya. Jadi kita masukkan minyak ke dalam air, satu gelas air, nanti akan ada bedanya tuh, ada terpisah. Ya, ada batasnya antara airnya dan minyaknya. Nah, itu namanya bersama gitu. Jadi bersama. Kalau kita campur gula ke dalam terigu yang kita bikin adonan, itu namanya bercampur. Ya. Tapi kalau kita masukkan ke dalam tas belanja 1 liter gula terbungkus plastik dan 1 liter terigu terbungkus plastik diangkut dengan tas yang sama, itu namanya bersama. Ya, jadi beda bersama dengan bercampur. Jadi tidak bercampur dengan sesuatu juga tidak bersama dengan sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain tidak ditambahkan kepadanya. Ya. Jadi sesuatu lain juga tidak ditambahkan kepadanya, artinya yang membentuk air itu tidak ada sesuatu yang lain. Kalau misalnya dikatakan air itu adalah ditambahkan hidrogen padanya, bukan. Karena memang nanti menjadi disebut air apabila hidrogen dan oksigen terbentuk, dicampur. Jadilah air. Jadi hakikat air di sana tidak bercampur dengan yang lain. Nah, jadi kita ulangi lagi, sesuatu yang lain tidak ditambahkan padanya. Tidak bercampur, tidak bersama, dan tidak ditambahkan. Ya, padanya itu namanya murni. Jadi kita perdalam di sini. Ya, yang namanya murni. Jadi yang namanya murni di sini ya. Murni ini cuma sekali ya mirip lah bahasa Inggris mungkin dengan kata pure ya. Pure. Ya. Murni. Ya. Jadi murni tidak bercampur ya. Apa definisi murni? Satu. Ya, satu adalah ini. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Tidak bercampur. Dengan sesuatu yang lain. Yang kedua adalah tidak bersama. Dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, tidak bersama dengan sesuatu yang lain. Ya. Yang ketiga, tidak ditambahkan. Ya. Tidak ditambahkan padanya sesuatu yang lain. Ya. Ya, jadi yang disebut dengan pure atau murni, ya. Pure murni itu adalah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, tidak bersama dengan sesuatu yang lain, tidak ditambahkan padanya sesuatu yang lain. Kalau Bapak Ibu beli madu murni, maka tentu tidak ditambahkan gula. Begitu madu murni ditambahkan gula berarti tidak murni namanya. Ya, begitu juga madu murni tidak ditambahkan air padanya. Begitu ditambahkan air padanya biar lebih banyak, maka bukan madu murni namanya. Kenapa? Ada air ditambahkan kepadanya. Ya. Jadi yang namanya madu murni itu adalah tidak ditambahkan apa-apa kepadanya. Ya. Begitu madu murni kita tambahkan dengan misalnya cairan kurma, kan ada tuh buat obat. Maka dia bukan madu murni lagi karena sudah ada bertambah dengan cairan kurma di sana. Jadi namanya murni itu tidak ada apapun yang dicampurkan padanya, tidak ada apapun yang kita sertakan bersamanya, tidak ada apapun yang kita tambahkan padanya. Itu disebut dengan murni, pure. Ya. Itu disebut dengan murni atau pure. Selain daripada itu berarti tidak murni namanya. Ya. Jadi ini pengertian akal sebetulnya namanya murni. Nah, kalau kita anggap bahwa zatnya Tuhan itu adalah murni, pure, tidak mutlak, berarti kan tidak mungkin ada yang bercampur sesuatu yang lain dengannya. Tidak bersama juga sesuatu yang lain dengannya. Tidak ditambahkan padanya sesuatu yang lain dengannya. Maka apabila dalam pikiran kita
kita menganggap Tuhan itu bercampur sesuatu yang lain dengannya, atau bersama sesuatu yang lain dengannya, ditambahkan kepada sesuatu yang lain padanya, maka kita telah musyrik. Kita sudah syirik, kita sudah politeis, ya, kita sudah menjadi politeis, tidak monoteis lagi. Kita bukan monoteistik lagi, tapi kita sudah menjadi politeistik. Ya, kita sudah menjadi syirik, penyembah selain dua Tuhan. Jadi ini disebut dengan murni, pure. Jadi zatnya seperti itu. Ini hakikat wujud seperti itu. Jadi makanya kalau kita bicara tentang hakikat wujud, ya kita bicara seperti hakikat Tuhan, karena ini yang terjadi pada Tuhan, namanya tauhid. Tauhid sejati seperti ini. Ya. Tidak bercampur sesuatu, tidak bersatu sesuatu. Kenapa? Disingkat dengan tidak murakab, tidak terkonstruksi, tidak terkomposisi dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah lihat ya tentang premis pertama. Dengan bahasa lain, satu-satunya realitas di alam eksternal adalah wujud. Jadi satu-satunya realitas yang dilihatkan di luar, pohon kelapa, pohon bambu, pohon durian, sapi, kambing, kita lihat. Tapi semuanya itu kan dikumpulkan, namanya realitas, kenyataan. Dan realitas ini tidak akan ada kalau tidak ada wujud yang melatarinya. Dengan demikian, satu-satunya realitas sebetulnya adalah dia. Jadi makanya katakan, satu-satunya realitas di alam eksternal adalah wujud. Ya. Sehingga apapun yang berbeda dengan wujud adalah kehampaan dan kekosongan. Jadi hakikatnya itu tiada kecuali satu. Dan ini sama dengan pembahasan kita dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Tidak ada apapun. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada ilah selain daripada aja, atau kan la ilaha illa wujud, berarti bahwa apa? Selain daripada yang ada itu adalah kekosongan dan kehampaan. Kan tidak ada. Makanya bahasa kita katakan kata la ilaha itu adalah pengosongan. Ingat Mas sekalian, takhalli. Jadi Mas sekalian, kita sudah sampaikan dulu kalau kita menuliskan la ilaha ya. Dalam kita menuliskan la ilaha ya. La, kita agak jauh di sini ya. La ilaha. Allah. Tulis Allah di sini. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Negasi. Ini adalah negasi. La. Tidak. Ini adalah negasi namanya. Tidak ada. Ilah. Apa itu ilah di sini? Gimana sekalian? Ya, ilah di sini bahasa kita tadinya apa? Padanan. Tadi ini yang tiga nih. Ya. Yang mana tadi ini nih? Tidak ada campuran. Ilah itu adalah campuran. Kita ini tidak ada campuran padanya. Ini campuran. Apalagi tidak ada kebersamaan. Tidak ada campuran, tidak ada kebersamaan, tidak ada bersama dengan sesuatu yang lain, tidak bersama dengan lain, dan tidak ditambahkan, tidak ada tambahan. Ketika kita menolak adanya campuran padanya, ada kebersamaan lain bersama ada tambahan padanya, namanya pengosongan. Ini dengan pengosongan. Ya, ini adalah pengosongan. Ya. Jadi adalah pengosongan. Pengosongan inilah yang dalam bahasa Arab disebut dengan takhalli. Ya, takhalli. Takhalli. Ya. Ini takhalli namanya ini. Ya. Jadi ini sudah takhalli. Ya, pengosongan. Jadi la ilaha illallah. Ya. Baru nanti kemudian ilah kecuali. Ya, kecuali apa? Kecuali yang ini. Nah, begitu kita kecualikan ini, kecuali berarti ini pasti mutlak, murni. Ya. Otomatis ini nantinya adalah murni. Karena ada kecuali, berarti afirmasi. Ini negasi, ini adalah afirmasi. Afirmasinya adalah Allah. Jadi ini sudah dengan takhalli,
ini disebut dengan tahalli, ini sudah tajalli pembahasan kita sebelumnya. Nah, jadi jemaah sekalian saya kira mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi dengan demikian hakikat wujud senantiasa murni dan mutlak serta sesuatu tidak akan pernah bersama dengannya karena realitas dalam eksternal hanyalah wujud belaka saja. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Ini adalah tanggal berapa ini hari? Tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan Juli ya, sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penjelasan untuk pendahuluan kedua. Premis kedua. Kita menggunakan istilah premis, ini premis kedua ya. Penjelasan premis kedua. Meski serbahagia, saya kira itu mudah-mudahan sedikit-sedikit saja. Yang penting masuk di pikiran kita. Karena ini sangat-sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk membersihkan pikiran kita dari apapun selain daripada Allah SWT. Yang membedakan nabi-nabi dan rasul-rasul hanyalah itu saja sebetulnya. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Qul katakanlah Muhammad, innama ana basyarun, saya ini manusia seperti kalian, basyar, manusia biologis. Ana basyarun mithlukum. Apa bedanya saya dengan kalian? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Jadi intinya adalah pada tauhidnya, yaitu tidak ada apapun selain daripada Allah. Ilahukum ilahun wahid. Jadi saya adalah basyar, mislukum seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Saya adalah manusia seperti kalian, basyar. Bedanya adalah saya ini adalah diwahyukan kepada saya bahwasanya tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat di sini. Yang terakhir ya. Qul, ini surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110, ayat paling terakhir. Qul, katakanlah Muhammad, innama, bahwasanya anak saya ini, aku ini basyar. Basyar itu manusia seperti kalian, manusia biologis. Mithlukum, seperti kalian, makan, minum, punya mata dua di depan, punya kuping kiri kanan, sama, basyarun. Mithlukum, seperti kalian. Bedanya apa? Yuha, diwahyukan, ilayya, kepada saya. Maksudnya tersimpan dalam jiwa saya dengan jelas, terpatri dalam jiwa saya, annama, bahwasanya ilahukum, ilah kalian, ilahun, ilah yang wahid, yang satu. Annama ilahukum ilahun wahid. Kenapa tidak menggunakan kata ahad? Karena menggunakan kata ilah. Kapan menggunakan kata ahad? Ketika menggunakan kata Allah. Allah ahad, ilahun wahid. Selalu begitu. Annama ilahukum ilahun wahid. Ya. Bedanya adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Nah, jadi itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekarang tidak seperti itu, makanya kita sekarang belajar agar seperti yang Nabi di sini, yaitu bahwa kita juga berkata ilahukum ilahuna ilahun wahid. Jadi kita berkata ilahuna atau ilahi. Ya. Tuhanku adalah ilahun wahid, Tuhan yang esa. Ketika Tuhan, kalau kita mengatakan Tuhanku Tuhan yang esa, bukan hanya dalam pembicaraan, bukan hanya dalam wacana, tetapi terpatri, tersimpan, terjelma di dalam jiwa kita sendiri. Sehingga benar-benar dalam jiwa itu tidak ada yang ada kecuali Dia yang wahid itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat dari Mbak Yasani. Silakan. Dari Mbak Yasani ya, masih bingung bagaimana penjelasan tentang realitas sebenarnya adalah wujud itu sendiri. Dan bagaimana Pak Ustadz memahami apa yang tampak
yang tidak sesuai harapan kita, di luar kontrol kita, misalkanlah terjadi kecelakaan atau perampokan, maka itu adalah sesuatu yang diridhoi di izin Allah untuk terjadi, sedangkan keburukan hal yang tidak semestinya ya itu based-on-nya bersandar dari wujud sebagai wadah terjadinya. Terima kasih. Nah, kita sampaikan bahwa bagaimana menjelaskan bahwa tidak ada apapun selain daripada realitas tunggal, yaitu Allah, Tuhan, wujud. Realitas ini adalah wujud. Bagaimana menjelaskan dengan kejadian-kejadian yang ada seperti ini? Nah, penjelasannya begini. Jadi kita lepaskan dulu bicara kecelakaan tadinya. Kita bicara kecelakaan. Kita bicara dulu apa yang ada. Semuanya apa yang ada, pohon kelapa dan sebagainya. Kita sebagai manusia, kendaraan, mulai daripada sapi, kuda, sepeda, motor, kemudian apalagi kereta, mobil, pesawat, kapal terbang, dan seterusnya. Nah, semuanya itu kan adalah nampak ada di depan panca indera kita. Kita menganggap itu kan realitas. Jadi yang namanya realitas di sini adalah keseluruhan. Kan keseluruhannya ini bukan pesawat. Keseluruhannya bukan pohon kelapa. Keseluruhannya ini bukan langit. Tapi berbeda-beda. Kan begitu. Nah, kalau kita katakan realitas ini adalah pesawat, jelas salah. Realitas ini adalah pohon-pohon, ya salah karena ada yang bukan pohon. Realitas ini adalah hewan-hewan, jelas salah lagi. Kenapa? Karena ada yang bukan hewan. Realitas ini adalah langit, jelas salah karena ada bumi. Realitas ini bumi, salah juga karena ada langit. Nah, kalau begitu, seluruhnya yang sudah realitas. Realitasnya realiti semuanya satu. Lalu apa hakikatnya semuanya itu? Ya. Untuk memahaminya, semuanya adalah wujud namanya. Kok bisa banyak? Itu tadi. Bayangan-bayangan. Bisa muncul beberapa. Seperti contohnya kalau kita berdiri di depan banyak cermin. Kita berada dalam suatu ruangan ruangan bulat, bundar, yang melingkar. Setiap titik-titik yang membentuk lingkaran itu kita ambil satu bingkai kaca cermin. Jadi kaca cermin sebesar misalnya telunjuk. Disusun, menyusun lingkaran itu, katakanlah lingkaran itu diameternya misalnya 5 meter lah. Ya, diameternya 5 meter. Artinya apa? 2 meter, 2,5 meter di depan kita, 2,5 meter di belakang kita, 2,5 meter di kanan kita, 2,5 meter di kiri kita, itu kan diameter. Nah, jadi sekarang kita susun itu diameternya itu adalah 5 meter, melingkar sekian ribu kaca-kaca yang sebesar telunjuk tadi. Kalau Sani berdiri di depan situ di tengah-tengah, maka ada berapa bayangan kita di dalam lingkaran itu? Jawabannya sebanyak serpihan-serpihan kaca yang membentuk totalitas lingkaran itu. Kalau serpihan kaca itu ada 1.000, maka bayangan di sana juga ada 1.000. Kalau maka bayangan juga ada 1.000.000. Nah, pertanyaannya, apakah dengan adanya 1.000.000 bayangan lantas menunjukkan bahwa kita yang ada di tengah lingkaran itu menjadi 1.000.000 juga? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya murni itu adalah yang kita yang di dalam itu. Yang di luar itu dengan realitas. Yang nampak itu, yang real nampak. Ya. Jadi yang nampak itu semuanya secara keseluruhan adalah hakikatnya yang ada di dalam ruangan itu. Yang wujud, ya seperti itu tadi. Jadi dengan demikian apapun yang ada semuanya ini adalah realitas daripada Tuhan. Nah, kemudian bicara lagi setelah kita terima ini, baru kita bicara kecelakaan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ini semuanya? Kita pisahkan lagi dulu tanpa keterlibatan manusia dulu ya. Kita bicara dulu secara alam, jangan libatkan manusia. Ya namanya alam ini kan sesuatu yang berubah. Setiap yang namanya perubahan itu akan terjadi namanya satu, percampuran di antara mereka, persamaan di antara mereka, penambahan dan pengurangan di antara mereka. Tadi berlaku yang tiga itu. Jadi kalau kita bicara tentang tadi mana tadi ini, ya. Kalau kita bicara tentang yang di luar tadi itu, maka berlaku ini bercampur, bersama, ditambahkan. Itu berubah bercampur seperti tadi misalnya air
pure air murni ditambahkan ditambahkan kopi, maka bercampurlah dengan kopi, kan begitu. Bersama tadinya air kita tambahkan misalnya padanya minyak, terjadi bersama, kan begitu. Ditambahkan padanya misalnya tadi terigu, kita tambahkan telur padanya, lalu kemudian kita adon, maka kemudian menjadilah kue tertentu ini. Jadi itu berlaku pada lingkungan luar ini semuanya. Ya. Kalau pada yang pur tadi yang wujud tidak terlalu, karena ini terjadi di luaran semuanya tadinya. Inilah hukum daripada satu, berubah dan plural. Ya, berubah dan plural karena akan dalam perubahan di dalam pluralitas itu melahirkan 3 kemungkinan: bercampur, bersama, atau kan ditambahkan, dikurangi. Ya, terjadi di luar sana. Nah, itu yang yang kedua. Sebelum kita pindah kepada yang ketiga, itu keterlibatan manusia. Jadi itu hukum yang berlaku pada di sekitar kita, percampuran. Nah, yang kita sebut dengan kecelakaan, tanda petik dulu ya, di luar tanpa melibatkan manusia. Misalnya misalnya hujan deras ataukah angin kencang yang menyebabkan pohon-pohon ada yang tumbang misalnya, begitu, ada yang tumbang. Nah, maka kemudian apa sesungguhnya yang terjadi? Itu sebetulnya adalah salah satu atau dua atau tiga-tiganya dalam kehidupan ini. Ya, jadi itulah ketika misalnya daun-daun pohon jatuh menimpa bumi karena terkena angin. Apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi poin ketiga dulu, yaitu pengurangan pada pohon, daun, dan penambahan pada tanah. Ya, tambah kan? Tanah bertambah satu unsur, yaitu ada pohon, ada daun yang jatuh ke sana. Daun itu kemudian pertama bersama, jadi di sana ada tanah dan ada daun bersama. Kemudian nanti setelah hancur bercampur, cuma itu saja. Ya, jadi ini berganti-ganti di antara ini. Ya. Yang pertama tadi adalah ketika daun pohon jatuh karena tertimpa angin, maka daun itu ditambahkan pada tanah. Sebaliknya daun itu dikurangkan, kan lawannya ditambahkan, dikurangkan. Ini pasti terjadi. Dikurangkan pada pohon, ditambahkan pada tanah. Ya. Setelah daun itu jatuh di tanah, maka kita menyebut ada dua. Ada tanah dan ada daun bersama namanya. Lalu kemudian ketika daun itu hancur, ya bercampur namanya. Seperti itu. Cuma inilah yang terjadi terus-menerus. Inilah hukum perubahan dalam pluralitas. Ya. Tidak cuma ini saja. Ya. Itu hukum yang kedua. Apa yang kedua? Yang ketiga, bagaimana keterlibatan manusia? Nah, keterlibatan manusia itu dalam kehidupan ini punya dua. Ada yang sifatnya bersifat deterministik, sudah harus seperti itu. Kita bahasa kitanya natur, alamiah, nature, alamiah seperti contohnya kita manusia ini harus makan. Kalau tidak makan, ya kita tidak bisa hidup. Itu naturnya. Seperti sapi juga. Sapi naturnya harus makan, maka dia harus ada di padang rumput memakan. Manusia juga harus makan, maka dia harus mencari misalnya buah-buahan untuk dimakan. Buah-buahan untuk makan, misalnya makan pisang, makan mangga, makan umbi-umbian seperti talas dan sebagainya, kita makan. Jadi itu adalah dari sisi itu seperti hewan. Tetapi ya, populasi manusia akan berkembang lebih cepat daripada hewan. Kenapa kira-kira? Karena manusia itu berkuasa atas alam, hewan. Ya, manusia bisa menaklukkan harimau, bisa menaklukkan kuda. Karena manusia bisa menaklukkan segala-galanya, maka tidak ada satu hewan di alam ini yang bisa menjadi pengimbang populasi manusia. Otomatis populasi manusia akan berkembang lebih cepat. Kalau di alam itu kan ada pengimbangan populasi. Misalnya populasi tikus dibatasi oleh ular. Seperti itu. Ya, jadi tikus dibatasi oleh ular. Ya. Populasi populasi katakanlah sebelum ada manusia, populasi kambing misalnya atau kancil dibatasi oleh harimau misalnya. Jadi ada pembatasan populasinya. Populasi rumput-rumputan
dibatasi oleh sapi, kambing, karena sapi, kambing makan di sana. Jadi ada keseimbangan dalam kehidupan, dalam ekosistem kehidupan kita ini. Nah, tetapi manusia, siapa yang bisa mengimbanginya? Satu-satunya jalan kalau mereka saling membunuh misalnya. Tapi kalau alam tidak ada yang bisa mengimbangi manusia, karena dia adalah memiliki akal yang bisa menyebabkan menaklukkan semuanya. Maka masuklah pembahasan tadi, kenapa mesti terjadi hal-hal seperti itu. Nah, ketika populasi manusia meningkat, sementara yang ini terbatas, alam terbatas, kan bumi tidak bertambah. Maka kemudian terjadilah perebutan, terjadilah tadi peperangan, dan sebagainya. Sebetulnya kalau ini diatur dengan baik tidak perlu terjadi peperangan, terjadi penjatahan, terjadi rationing. Bagaimana caranya? Datanglah agama. Agama mengajarkan kita bikin peraturan, undang-undang syariat itu adalah jalan. Nah, dengan demikian agama terjadi. Nah, kalau kemudian terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti misalnya tadi tabrakan lah atau tadi peperangan, maka itu adalah kembali kepada manusia sebetulnya. Manusia. Realitasnya di mana? Ya manusianya. Jadi manusia adalah bagian daripada realitas. Nah, karena manusia salah satu komponen yang penting pada dirinya adalah akal pikirannya, maka harusnya manusia itu menjadi tak terpisahkan dari seluruh realitas tadinya. Dengan hidup bersama dengan mereka semuanya, bercampur bersama dan ditambahkan kepadanya. Itu manusia. Ketika itu tidak dilakukan, itulah dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Maka kemudian yang di luar konteks alam itu harus dipertanggungjawabkan. Allah tidak ridhoi dalam pengertian bukan Allah punya, bukan kehendak Allah, bukan keinginan Allah di sana. Itu adalah manusia. Jadi itulah yang menyebabkan ada agama, itulah yang menyebabkan ada akhirat karena ada di sana. Tetapi bahwa itu adalah semuanya adalah realitas itu tadi karena Allah ciptakan manusia realitas. Allah kasih kepada manusia akal sehat itu realitas. Tapi manusia juga bisa menyalahgunakannya, itu realitas juga. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Bahwa per individu, per orang itu adalah bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tetapi secara keseluruhan realitas itu adalah keindahan. Kata Bunda Zainab, mara'aitu illa jamila. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Dari Pak Burhan ya. Manusia tidak lepas dari apa yang dilihat. Ya, namun ketika dia masuki mi'raj salat, dia tidak lepas dari apa yang dia lalui sebelum dan sesudahnya. Namun bisa ke manusia itu mengosongkan segala pemikiran dan penampakan? Jawabannya bisa, tetapi melalui pemahaman. Kalau dalam pengertian mengosongkan, misalnya pikiran kita dikosongkan murni, dikosongkan apa tidak ada lagi, tidak mungkin. Karena semuanya memang terpikirkan oleh kita. Lalu bagaimana cara pengosongannya? Yaitu pemahaman, mafhum, paham. Yaitu bahwa itu sebetulnya bayangan. Itu saja intinya. Ketika kita sudah paham bahwa apa yang ada dalam pikiran kita ternyata bukan hakikat. Bayangan belaka saja. Ketika bayangan kan tidak perlu membuat kita tergila-gila. Namanya bayangan. Kalau ada bayangan harusnya tergila-gila pada apa? Pada aslinya, bendanya. Jadi bayangan ini tidak bisa dihilangkan ya dalam kehidupan kita ini. Karena hidup kita ini adalah merupakan hidup di dalam bayangan-bayangan. Tidak bisa kita hilang. Kapankah kita lepas dari sana? Kalau kita meninggal dunia nantinya. Tetapi sebelum kita meninggal dunia, selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak bisa lepas daripada bayangan. Maka yang disebut tadi pengosongan adalah memahami bahwa itu hakikatnya tidak ada. Kehampaan. Jadi saya kita mikirkan kereta, mobil dalam pikiran kita, terutama pada saat kita akan sholat. Ya kita katakan itu adalah kehampaan. Mobil itu sebetulnya bayangan. Hampa, tidak punya hakikat. Nah, sehingga ketika kita paham bahwa semuanya tidak punya hakikat, dan kita paham juga bahwa kita ini akan menghadap kepada hakikat sejati, maka tidak mungkin kita membawa yang tidak hakikat di depan hakikat. Ya begitu. Membawa hakikat, membawa sesuatu yang tidak hakiki ke haribaan yang hakiki sama dengan membawa bangkai kotoran anjing misalnya menghadap kepada raja. Seperti itu. Maka oleh sebab itulah pada saat kita sholat diingatkan apa peringatan pertamanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah seterusnya baru kemudian hayyalah sholat. Apa arti hayyalah sholat? Mari kita menghadap kepada yang maha murni, yang maha
asli, yang maha pure. Ya. The pure, kita menghadap kepada yang maha murni, yang maha asli. Hayyal as-salat, hayyal al-falah. Hanya dengan menghadap kepada yang asli itulah kita bisa meraih derajat kebahagiaan sejati. Kalau kita masih menghadapkan wajah kita kepada bayangan, kita akan tertipu. Karena itu adalah mata'ul ghurur. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, menghilangkan dalam pengertian tidak mungkin, yang ada adalah memahami. Maknanya dirubah. Contohnya begini, Pak Burhan dan yang lain. Contohnya gini. Coba lihat anak-anak kecil. Katakanlah kita punya anak ya, anak umur 2 tahun, 3 tahun. Kita belikan mainan, ya, mainan mobil-mobilan, kereta-keretaan yang pakai listrik, pakai baterai. Ya. Dia pakai muter-muter di dalam rumah atau di jalan, di tempat yang kosong. Begitu mobilnya rusak, misalnya tabrak, kemudian pecah, dia menangis. Dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Sementara ayahnya, bapaknya, kok tidak menangis? Coba kita lihat. Ayahnya kok tidak menangis? Anaknya menangis, si anak menangis. Bapaknya tidak menangis. Padahal bapaknya lah yang cari duit. Bapaknya cari uang. Kan begitu. Bapaknya harus pagi-pagi keluar dari rumah, pergi ke kantor, pergi ke tempat berdagang, pergi ke pertanian untuk mencari uang, mencari nafkah. Dikumpul-kumpul, baru beli mainan. Sementara si anak itu kan nggak keluar apa-apa, tidak keluar duitnya, tidak keluar apa, tiba-tiba ada di depannya itu mobil-mobilan. Pertanyaannya, kenapa kalau mobil itu rusak dia menangis, sementara bapak ini, ayah ini yang mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk beli itu kok tidak menangis? Jawabannya adalah pengetahuannya tentang hakikat. Ya. Si anak itu menganggap itu mobil beneran, sedangkan si bapak itu kan cuma mainan. Nah, seperti inilah. Jadi ketika kita menganggap bahwa yang ada di pikiran kita tadi itu adalah mainan, maka kita tidak menangis. Makanya yang sering kali Allah sampaikan dalam Al-Quran dikatakan, dunia ini hanyalah permainan. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Tiadalah nilai, tiadalah value, tiadalah hakikat kehidupan dunia ini, kecuali bahwa itu hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, kalau ini kita sudah pahami dengan baik, ya tidak perlu kita menangis kalau rusak sesuatu, tidak ada sesuatu dan sebagainya. Kenapa? Karena yang hakikat itu, yang pure itu hanya Allah, hanya wujud saja. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini karena insya Allah sebentar kita akan masih berjumpa lagi. Sebentar malam kita belajar tentang irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.